Boleh kita berdiri lagi menghormati Tuhan, menyatakan lewat hati kita dengan tulus. Minta sama Tuhan, ubahkan aku Tuhan. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Yes, pulihkan kami. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Haleluya. Ubah hatiku, ubah hati kami untuk hari lepas hari itu. Mengasihimu. Haleluya. Mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Apa yang Kau inginkan, katakan. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku dapat kerajaanmu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di matamu Engkau oh Tuhan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Benar. Di mataku Engkau termulia. Benar. Di mataku Engkau termulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita tunduk kepala. Ya Tuhan, kami mengakui dengan sungguh bahwa di mata kami Engkaulah yang termulia. Di hati kami keindahan-Mu itu melampaui segala keindahan di muka bumi ini. Bahkan segala yang kami cintai tidak sebanding dibandingkan dengan Engkau. Inilah pengakuan kami, karena itu bentuk hati kami sungguh sesuai dengan pengakuan kami. Layakan kami untuk menerima firman-Mu. Kami sungguh bersyukur bisa duduk bersama Maria di pangkuan-Mu, mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, bersabdalah. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Terima kasih tim pelayan mimbar yang telah memimpin kita semua memuji Tuhan dengan sangat luar biasa. Mari kita buka Mazmur 80. Mazmur 80. Tema kita hari ini tentang
kerinduan dipulihkan oleh Allah. Jadi kita berbicara tentang pemulihan Allah. Nah, kita dikasih Mazmur 80. Saya ingin mengajak kita baca bareng-bareng. Mazmur 80, saya ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua, begitu seterusnya sampai ayat ke-20. Seiring kita baca bareng-bareng, saya akan berhenti di ayat-ayat tertentu untuk memberikan sedikit komentar. Tujuannya supaya membantu kita pas lagi baca. Pernah lah ya ngalamin yang namanya pas baca Alkitab, ya baca aja selewat, habis baca apa nggak tahu. Nah, harapannya kita nggak kayak gitu, kita baca bersama-sama, habis baca kita dapat gambaran apa yang baru saja kita baca. Oke, Mazmur 80, saya baca ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua, begitu seterusnya. Udah dapat semua Mazmur 80? Amin. Oke, Mazmur 80, doa untuk keselamatan Israel, untuk memimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung Kesaksian Asaf Mazmur. Hai gembala Israel, pasanglah telinga. Engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar. Ingat kata wajahmu bersinar itu sering kita dengar dalam ibadah kita di mana? Dalam doa berkat ya. Dalam doa berkat sering pendeta memberkati kiranya Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dan sebagainya. Nah ini permintaan buatlah wajahmu bersinar ini maksudnya apa? Bagi yang nggak tahu, bayangan singkatnya itu bayangkan oma opa atau opung-opung lagi lihat cucunya. Nah itu kalau mertua saya baru lagi datang, nah itu kalau setiap kali lihat cucu tuh mukanya tuh sangat bersinar. Nah bersinar melihat cucu itu kayak apa, mukanya tuh pengen banget untuk menyayang-nyayangi, untuk mengasihi, melindungi. Nah kira-kira bahasanya seperti itu, kira-kira pemahamannya seperti itu. Ketika kita minta buatlah Tuhan wajahmu bersinar kepada kita tuh, kita pengen Tuhan melihat kita sebagaimana opa oma melihat cucunya. Kira-kira gitu. Nah, ini permintaan dari pemazmur, ya Tuhan pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Kenapa pemazmur sampai minta ini? Itu ada di ayat berikutnya, silakan dilanjutkan. Nah ini kita udah mulai dapat gambaran ya, kenapa dia minta pemulihan dari Allah, kenapa dia minta Tuhan menyinari wajahnya kepada pemazmur, karena nampaknya Tuhan lagi marah. Tuhan lagi murka sampai Tuhan tidak lagi mendengar doa-doa mereka. Dilanjutkan bahkan, sebentar saya akan baca, engkau memberi mereka makan cucuran air mata, engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Kalau kita masih ingat, orang Israel pas lagi dalam perjalanan padang gurun, dia dikasih makan apa sama Tuhan? Mana? Roti mana? Dan dikasih pas mereka haus, dikasih air yang berlimpah dari batu. Nah kontras dengan itu sekarang Tuhan memberikan roti cucuran air mata. Tuhan memberikan minum air mata. Nah ini kira-kira gambaran situasinya. Silakan dilanjutkan. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Pohon anggur yang dimaksud di sini siapa? Jadi di sini pemazmur membayangkan bangsa Israel sebagai pohon anggur yang diambil dari Mesir, Tuhan halau bangsa-bangsa Kanaan, lalu sekarang Tuhan tanam di tanah Kanaan, menjadi tanah Israel. Nah kira-kira itu. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia ini maksudnya bangsa Israel, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Lanjutkan. Dijulurkannya ranting-ranting sampai ke laut dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Jadi Tuhan tidak hanya menanamkan bangsa Israel di tanah Kanaan, Tuhan membuat bangsa Israel makmur. Lanjutkan. Nah ini kita mulai masuk ke penderitaan yang sekarang mereka rasakan. Babi hutan menggerogotinya dan binatang-binatang di padang memakannya. Batang yang ditanam oleh tangan kananmu.
Nah, di sini kita mulai dapat gambaran penderitaan yang mereka rasakan. Yang mereka bilang mereka sampai makan air mata, itu penderitaannya apa? Kemungkinan besar setelah membayangkan bangsa Israel sebagai pohon anggur, sekarang pohon anggur itu apa? Dibakar dan ditebang. Jadi bayangannya seperti diserang oleh bangsa di luar, bangsa Israel. Kebayang ya? Kita lanjutkan, kiranya tanganmu melindungi orang di sebelah kananmu, anak manusia yang telah kau teguhkan bagi dirimu itu. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami, untuk ketiga kalinya diminta. Pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Demikianlah firman Tuhan. Nah, kita tadi udah baca sekilas, kita udah dapat gambaran ya. Jadi di Mazmur 80 ini apa yang kita lihat, apa yang pemazmur sampaikan, sederhananya pemazmur minta kepada Tuhan untuk dipulihkan. Kenapa? Karena nampaknya Tuhan sedang murka. Tuhan murka, Tuhan menghukum sampai dikatakan, mana tadi ya? Sampai dikatakan, engkau memberi mereka makan cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata. Nah, penderitaan itulah yang dirasakan dalam gambaran penderitaan air mata, olok-olok dari orang-orang. Secara konkretnya dalam kehidupan, penderitaan seperti apa yang mereka rasakan, ternyata ini ada hubungannya dengan serangan oleh bangsa lain. Mereka sebagai satu bangsa nampaknya sudah hancur, ditebang, bahkan dibakar. Karena itu mereka berseru, pemazmur berseru, Tuhan pulihkanlah kami. Nah, kira-kira gambaran sekiranya Mazmur 80 seperti ini. Sekarang pertanyaannya dari Mazmur 80, apa yang Tuhan mau ajarkan buat kita? Dari Mazmur 80 ini apa yang kita bisa belajar? Nah, untuk kita bisa menggali apa yang kita bisa belajar ini, saya ingin mengajak kita melihat Mazmur 80 yang tadi kita baca dari 3 sudut pandang. Atau kalau yang anak-anak zaman sekarang sering sebut POV. Nah, yang ngerti ini biasanya masih anak-anak sosmed, yang bapak-bapak, ibu-ibu yang nggak ngerti POV, nggak apa-apa, artinya belum terkontaminasi. Ya, intinya kita akan melihat Mazmur 80 ini dari 3 sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang orang Yehuda, yang kedua dari sudut pandang orang Israel, baru ketiga dari sudut pandang orang Sidoarjo. Atau maksudnya kita. Jadi langsung pertama kita langsung mulai sudut pandang orang Yehuda. Nah, saya yakin Bapak Ibu pernah ngalamin apa yang namanya kita sebagai orang baru. Kita masuk ke satu lingkungan baru, bisa karena banyak alasan, bisa karena kita masuk ke pekerjaan baru, bisa karena kita masuk ke lingkungan yang baru, kita pindahan gitu. Apapun alasannya, kita sebagai orang baru, kita masuk ke lingkungan baru, dan lingkungan baru itu nampaknya semua orang udah saling kenal. Cuma kita doang yang orang baru. Nah, dalam situasi kayak gitu biasanya bisa aja terjadi yang namanya kita lagi ngobrol bareng-bareng, terus disebutkanlah hal-hal tertentu yang mereka semua bisa saling lihat-lihatan, mereka semua bisa saling ketawa gitu. Kita sendiri yang orang baru yang nggak ngerti ini lagi ngomongin apa. Pernah ngalamin kayak gitu nggak ya? Nah, itu kalau saya tahun lalu di pelayanan saya di gereja sebelumnya, kita itu para rohaniwan cukup dekat, kita bisa ngobrol-ngobrol, kita bisa ketawa-ketawa bareng. Nah, setelah kita pelayanan bareng sepanjang 1 tahun, terus suatu saat adalah rohaniwan baru yang kita ingin tunjukkan keramataman, kita ajak makan. Dan pas makan bareng itu kita lihat ada batagor. Nah, pas kita lihat batagor itu, kita yang lama pada lihat-lihatan kita semua bisa ketawa. Cuma yang baru doang nggak ngerti kenapa batagor bikin kita semua ketawa. Nah, kira-kira gambarannya kayak gitu, kita sebagai orang baru, kita masuk ke lingkungan baru, mereka sudah saling kenal, ada bahasa-bahasa tertentu yang cuma mereka doang yang paham, kita orang baru nggak paham. Nangkap ya? Nah, pengalaman seperti ini sebenarnya nggak cuma pas kita dalam kehidupan sehari-hari, tapi juga pas kita baca Alkitab. Termasuk salah satunya pas tadi kita baca Mazmur 80. Karena itu contohnya, pas tadi kita baca ayat 2, Hai Gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang menggiring Yusuf, yang engkau yang duduk di atas kerem, di depan Efraim, Benyamin, Manase. Pas kita baca, berapa banyak di antara kita yang ngerasa, ya udah biasa aja ya, disebut aja Yusuf, disebut aja Manase, Efraim dan segalanya. Nah, kalau Bapak Ibu termasuk kayak saya, ya saya kayak gitu pas lagi pertama kali baca, ya udah biasa aja. Padahal sebenarnya buat mereka yang tahu sejarah bangsa Israel, buat mereka yang mengalami apa yang mereka alami, yang pemazmur katakan di sini ini ada maksud tertentu. Ketika disebutkan Israel, Yusuf, Efraim itu ada maksud tertentu. Untuk kita tahu apa maksudnya, kita perlu tahu sedikit sejarah bangsa Israel.
Nah, saya mesti minta maaf karena kita harus sedikit masuk ke sejarah bangsa Israel. Jadi boleh tepok kiri kanan, jangan ngantuk. Saya janji cuma sedikit aja sejarah bangsa Israel. Sedikit saja sejarah bangsa Israel yang mudah-mudahan ngebantu kita bisa nangkep apa sih sebenarnya maksudnya pemazmur. Ketika disebutkan Israel, kita tahu Israel itu di satu sisi itu terdiri dari 12 suku. Tapi sebenarnya bangsa Israel terdiri dari 12 suku, itu cuma di zamannya Musa, di zaman hakim-hakim, di zaman Raja Saul, di zaman Raja Daud, sampai di zaman Raja Salomo aja. Setelah Raja Salomo, anaknya Raja Rehobeam, kerajaan Israel itu terpecah jadi dua. Satu kerajaan utara, satu kerajaan selatan. Kerajaan utara itu disebut kerajaan Israel. Kerajaan selatan disebut kerajaan Yehuda. Jadi di zaman ini, kalau kita bilang Israel, Israel itu udah nggak lagi merujuk kepada 12 suku. Di zaman ini Israel itu merujuk hanya kepada 10 suku kerajaan utara. Dan yang perlu kita paham, yang menjadi perwakilan kerajaan utara dari 10 suku itu adalah suku anak-anaknya Yusuf. Yaitu suku Efraim dan Manasye. Yang menjadi perwakilan kerajaan selatan adalah suku Yehuda. Walaupun ada dua suku Yehuda dan Benyamin. Karena itu, ketika disebutkan Hai Gembala Israel, Israel yang mana yang dimaksud yang 12 suku apa yang kerajaan utara, kita masih belum tahu. Tapi ketika sudah disebutkan, engkau yang menggiring Yusuf, lalu disebutkan di depan Efraim, Benyamin, dan Manasye, dan sengaja tidak menyebutkan Yehuda, walaupun Yehuda itu sangat penting, kita bisa tahu di sini pemazmur lagi berbicara tentang kerajaan utara. Tidak berbicara tentang kerajaan selatan. Menarik ya? Dan gak cuma ini berbicara tentang kerajaan utara. Ketika ditambahkan dengan tadi pas kita baca mereka menderita, kemungkinan penderitaannya apa, kemungkinan karena serangan bangsa lain. Orang-orang zaman itu akan tahu klub kenapa. Karena di antara kerajaan utara dan kerajaan selatan, dua-duanya hancur oleh bangsa lain. Tapi yang hancur duluan adalah kerajaan utara. Setelah kerajaan utara hancur, ada jeda waktu 150 tahun sampai kerajaan selatan hancur. Yang artinya, dari sudut pandang orang Yehuda. Ketika Tuhan memberikan Mazmur 80 ini untuk mereka nyanyikan, untuk mereka mohonkan kepada Tuhan. Artinya, dari sudut pandang orang Yehuda, Allah menghendaki mereka untuk memohon pemulihan Allah, bukan atas penderitaan yang mereka alami sendiri, melainkan atas penderitaan yang dialami oleh orang lain. Saya garis bawahi artinya ketika Tuhan menghendaki mereka untuk membaca dan mendoakan Mazmur 80 ini, Tuhan menghendaki mereka untuk memohon pemulihan Allah, bukan untuk penderitaan yang mereka alami sendiri, melainkan untuk penderitaan yang dialami oleh orang lain. Dan ini pelajaran pertama dari sudut pandang orang Yehuda. Bahwa sebenarnya Tuhan kita itu menghendaki kita memohon pemulihan Allah tidak cuma untuk penderitaan yang kita alami. Melainkan juga untuk penderitaan yang orang lain alami. Perlu digarisbawahi di sini, ini tidak sama dengan kita di gereja, kita ada pergumulan siapa, yuk doa syafaat, lalu kita doain pergumulan siapa. Tidak sesederhana itu. Kenapa? Karena kita perhatikan, sekali lagi ini dari kacamata orang Yehuda, mereka tidak menderita apa yang diderita oleh kerajaan Israel ya. Saya perhatikan ayat 4. Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami. Atau yang artinya apa? Tuhan menghendaki bangsa Yehuda untuk menempatkan diri di samping orang Israel. Untuk menempatkan diri di posisi orang yang menderita. Walaupun kamu tidak menderita secara langsung, tapi Tuhan menghendaki mereka untuk turut menangis ketika orang lain menangis. Turut menderita ketika orang lain menderita. Beberapa di antara kita yang seumuran saya, yang dalam fase hidup yang mirip kayak saya, kita lagi baru bangun keluarga yang baru, kita ada anak-anak yang kecil, kita sibuk mikirin penghasilan dan sibuk ngurusin anak. Kapan kita terakhir memikirkan dan memperhatikan tentang
air mata orang tua kita yang mungkin kesepian. Bapak Ibu yang lain yang sibuk dengan aktivitas antara pekerjaan atau aktivitas-aktivitas lain, termasuk aktivitas gereja. Ketika kita melihat anak kita lagi sedih, kita lihat tanya kenapa, terus kita dengar anak kita mungkin patah hati atau anak kita dibully, kita secara serius merasakan apa yang mereka rasakan atau kita cuma udahlah patah hati doang cinta monyet. Udahlah kamu dibully gitu aja kok nangis. Kita ngecil-ngecilkan penderitaan anak kita atau kita benar-benar merasakan dan menempatkan diri dalam penderitaan anak kita. Begitu pula juga kita yang lain di dalam kehidupan gereja kita, apakah kita sungguh-sungguh memperhatikan dan turut menangis ketika sesama kita menangis. Dan satu lagi saya perlu garis bawain. Di sini itu tidak sesederhana kita, kita kurang perhatian. Kita harus lebih perhatian buat orang lain. Tidak sesederhana itu. Kenapa? Karena mari kita buka Amos 6. Amos 6. Amos 6. Saya baca ayat 8 ya. Tuhan Allah telah bersumpah demi dirinya, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku ini keji kepada kecongkakan Yakub dan benci kepada purinya. Aku akan menyerahkan kota serta isinya. Dan jika masih tinggal 10 orang dalam satu rumah, mereka akan mati. Tuhan mengutuk. Dan tahu kenapa Tuhan mengutuk ini? Ada di ayat sebelumnya. Yang Tuhan kutuk siapa? Hai kamu yang menganggap jauh hari malapetaka tetapi mendekatkan pemerintahan kekerasan. Yang berbaring di tempat tidur dari gading dan duduk berjuntai di ranjang. Yang memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba dan anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang tambun. Yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gabus dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya. Yang minum anggur dari bokor dan berurap dengan minyak yang paling baik. Garis bawain ayat selanjutnya. Tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Tidak memperhatikan penderitaan orang lain. Itu tidak sesederhana, kita kurang perhatian. Karena di mata Tuhan ini suatu kekejian loh. Ini suatu yang Tuhan kutuk. Kamu yang tidak memperhatikan kehancuran keturunan Yusuf. Jujur saya juga tidak lebih baik daripada Bapak Ibu mungkin. Karena itu dari pagi ini saya ingin ngajak kita nggak cuma, Tuhan kita mau belajar perhatian sama orang lain. Tapi kita benar-benar, Tuhan ampunilah kami. Tuhan bentuk hati kami, kita mau belajar benar-benar memperhatikan sesama anggota gereja kita. Kita mau benar-benar menangis ketika anggota gereja kita menangis. Dan kita benar-benar mau berdoa untuk pemulihan. Gak cuma penderitaan kita doang, tapi penderitaan orang lain. Amin. Sudut pandang pertama, sudut pandang orang Yehuda. Kedua, sudut pandang orang Israel. Kita tadi udah tahu, ini ada Mazmur ini di zaman pecahan antara kerajaan utara dan kerajaan selatan. Nah yang satu hal yang kita perlu tahu, walaupun mereka pisah, walaupun Raja Israel dan Raja Yehuda itu cekcok, walaupun umat kerajaan utara dan umat selatan mungkin juga nggak damai, tapi satu praktek umum di zaman itu adalah Tuhan bisa ngirim nabinya yang aslinya selatan ke utara. Tuhan juga bisa ngirim nabinya yang aslinya utara ke selatan. Nah ini praktek umum. Yang artinya, Mazmur 80 ini kemungkinan tidak cuma Tuhan kasih lewat Asaf atau keturunan Asaf, cuma ke suku Yehuda doang, tapi kemungkinan juga Tuhan kirim ke utara, walaupun mereka sudah hancur. Nah kita perlu perhatikan dari sudut pandang orang Israel. Kita yang sekarang menderita, kita yang sekarang menangis, karena dosa yang kita lakukan sendiri. Tapi ternyata fakta Tuhan kasih Mazmur ini untuk mereka menunjukkan kalau Tuhan yang adil. Tuhan yang tidak tinggal diam atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Tuhan yang menghukum mereka karena dosa-dosa mereka. Tapi di saat bersamaan Tuhan yang menghendaki mereka untuk tetap memohon pemulihan Allah. Tuhan yang menghukum mereka, Tuhan yang tidak tinggal diam atas dosa mereka. Di saat yang bersamaan adalah Tuhan yang menghendaki mereka di dalam penghukuman itu untuk terus memohon pemulihan daripada Allah. Nah ini adalah pelajaran kedua dari sudut pandang orang Israel. Dan perlu saya garis bawahi ini pelajaran yang sangat penting dalam kehidupan iman kita.
bahwa Tuhan yang menghukum kita karena dosa kita adalah Tuhan yang sama yang di dalam penghukuman itu merindukan kita untuk mencari pemulihan dari Tuhan. Kenapa ini sangat penting? Sekitar 10 tahun lalu lah ya, lebih dari 10 tahun yang lalu, saya kenal dengan satu bapak-bapak. Saya cukup dekat, jadi saya tahu kehidupannya dia. Dia jauh lebih tua dari saya, sekitar 35-40 tahun lebih tua dari saya. Tapi kita cukup dekat, jadi kita bisa ngobrol, dan saya bisa dapat kesempatan tahu sejarah hidup dia. Dari kecil, dia pisah dengan orang tua, sekitar SMP-an gitu ya, dia harus pisah dari orang tua. Kenapa? Karena suatu saat dia lagi jalan di mobil sama kakak-kakaknya dan teman-temannya. Jadi kita bisa bayangkan di zaman itu, punya mobil berarti ini orang kaya. Tapi kakaknya yang nyetir itu nabrak orang. Dan orang itu sampai mati. Dan untuk melindungi kakaknya, dia pasang badan. Seakan-akan dia yang nyetir. Tapi karena dia pasang badan, dia diburon polisi. Yang akhirnya dia harus kabur dari Indonesia. Setelah dia kabur, papa mamanya dia bilang, ya mungkin ini untuk sementara aja. Selama sementara ini kita akan selalu kirim duit. Tapi ternyata setelah 1 bulan dikirim duit, bulan kedua, bulan selanjutnya nggak pernah dikirim duit. Jadi sejak SMP mungkin sekitar 15 tahun, dia selalu hidup sendiri dan berusaha bertahan hidup sendiri. Tidak pernah dikasih uang apa-apa. Puji Tuhannya, dia hebat satu hal. Dia hebat berantem. Yang alhasil, cara dia bertahan hidup ya dengan berantem. Dia masuk geng, dia jadi bodyguard orang lain, dan namanya ditusuk, namanya ditodong pistol, namanya bahkan sampai membunuh orang pun dia pernah lakukan. Pas saya ketemu, tentu udah gak kayak gini. Tapi inilah pengalaman hidup dia. Dan saya ketemu, saya menceritakan tentang kasih Tuhan. Saya menceritakan tentang pengampunan Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu tahu apa yang dia jawab kepada saya? Saya kira Tuhan Yesus pun tidak bisa mengampuni apa yang saya lakukan dalam hidup saya. Saya gak tahu Bapak Ibu ya. Saya sering dengar yang namanya orang ngomong, jadi orang Kristen tuh enak ya. Jadi orang Kristen, kalau kita mau korupsi ya korupsi aja, nanti tinggal minta ampun sama Tuhan. Kalau kita mau nipu, nipu aja kan, ntar tinggal minta ampun sama Tuhan. Toh Tuhan selalu mengampuni, jadi orang Kristen pasti enak. Gak tahu Bapak Ibu pernah dengar ini apa enggak, tapi seiring perjalanan iman saya menyadari kalau pernyataan seperti ini adalah pernyataan dari orang-orang yang tidak memahami dinamika hati manusia. Karena saya sendiri, setelah saya bertobat, ada waktu-waktu dalam hidup saya ketika saya hidup di dalam dosa. Saya bisa datang ibadah, saya bisa nyanyi, memuji Tuhan, bisa mengangkat tangan, tapi sebenarnya hati saya tahu saya hidup di dalam dosa. Dan setiap kali bagian liturgi, mari kita mengakui dosa saya, itu tuduhan dalam hati, ngapain ngaku dosa, habis ini juga dosa lagi. Toh ini berulang-ulang sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun. Udahlah, tidak layak kamu minta ampun sama Tuhan. Kenapa seiring kita berdosa, meminta pengampunan Tuhan itu semakin sulit? Karena iblis itu tidak pernah tinggal diam. Iblis itu selalu menuduh hati kita. Kalau kamu tidak layak lagi minta ampun kepada Tuhan. Munafik. Habis ngelakuin ini, minta ampun, ngelakuin hal yang sama. Terus-terusan lebih parah lagi. Munafik. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu di antara sini ada yang saat ini lagi dalam posisi seperti saya zaman dulu. Ketika hati itu merasa sangat keras, walaupun datang beribadah, walaupun bernyanyi, tapi kayaknya kerasanya nggak layak. Mari kita lihat kembali apa yang pemazmur ajak. Pemazmur dari sisi orang Israel, mereka yang menderita karena dosa-dosa mereka, tapi toh Tuhan tetap menghendaki mereka untuk berseru kepada Tuhan. Ya Allah, pulihkanlah kami. Dan di antara kita yang lain yang mungkin dalam kondisi rohani yang baik-baik saja, biarlah pelajaran ini kita tanamkan dalam hati kita. Karena akan ada saatnya di waktu hidup kita nanti, ketika kita benar-benar jatuh dalam dosa. Dan iblis benar-benar menuduh kita. Dan di situ anugerah Tuhan datang lewat apa? Lewat pemahaman. Kalau ini adalah kebohongan iblis, bahwa kita terus bisa berseru kepada Tuhan. Amin. Ini pelajaran kedua. Terakhir, pelajaran ketiga,
dari sudut pandang kita. Tidak bisa kita pungkiri ya, walaupun kita pas baca ayat ini kita sudah belajar melihat dari sisi orang Yehuda, kita sudah belajar melihat dari sisi orang Israel, tapi tidak bisa dipungkiri kita pas baca ayat ini kita juga bawa air mata kita sendiri kan ya. Pas kita baca ayat ini kita juga bawa penderitaan kita sendiri. Dan sejujurnya ketika kita membawa penderitaan kita dan kita baca ayat seperti berapa lama lagi murkamu menyala sekalipun kami berdoa. Dan bagaimana kita mengaplikasikan Mazmur ini dalam kehidupan kita yang konteks air matanya itu berbeda. Itu bukan pertanyaan-pertanyaan yang mudah untuk dijawab. Dan ini percayalah bukan cuma kita doang yang merasa sulit. Ini sepanjang seluruh dunia juga merasa sulit. Karena itu teolog itu mengembangkan apa yang namanya pembacaan Mazmur yang berpusatkan pada Kristus. Nah tentu dengan waktu kita nggak bisa masuk terlalu kompleks, terlalu teknis tentang apa sih dasarnya pembacaan Mazmur berpusatkan pada Kristus. Tapi saya cerita sedikit intinya apa? Intinya pembacaan Mazmur dengan berpusatkan Kristus itu melihat bahwa Mazmur terutama itu berbicara bukan tentang kita tapi berbicara tentang Kristus. Kedua, bahwa Mazmur itu menunjuk kepada Kristus. Dan terakhir yang saya ingin bahas di sini adalah bahwa Mazmur itu sebenarnya juga didoakan dan dinyanyikan oleh Yesus Kristus. Yang artinya di sini kita membayangkan Yesus bukan cuma sebagai raja, sebagai imam, sebagai nabi, tapi di sini kita membayangkan Yesus sebagai worship leader, sebagai WL. Kita membayangkan, kalau tadi pertama-tama kita membayangkan orang Yehuda memohon pemulihan untuk penderitaan yang dirasakan orang Israel. Yang kedua kita melihat orang Israel memohon pemulihan untuk penderitaan yang mereka rasakan sendiri. Tiga ini kita membayangkan Yesus Kristus memohon pemulihan untuk penderitaan yang kita rasakan. Hai Gembala Pak Franky, mungkin kita bisa bayangkan Yesus Kristus yang gak cuma kita rayakan datang ke dunia, mati di kayu salib, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi sekarang yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa pun masih terus mendoakan dan menyanyikan Mazmur dengan mata memandang kepada kita. Kita bisa bayangkan Yesus berkata kepada Bapa, hai Gembala Pak Franky, hai Gembala Pak Heri, hai Gembala Panenggolan. Yesus berkata kepada Bapa, engkau yang telah menggiring misi Aletheia sampai di sini. Bangkitkanlah keperkasaanmu, ya pulihkanlah kami. Kita bisa membayangkan Yesus melihat setiap cucuran air mata yang berlimpah-limpah yang kita keluarkan. Yesus lihat semua olok-olok yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Nah saya nggak tahu buat Bapak Ibu, tapi kalau buat saya pribadi, untung tahu kalau saya didoakan oleh Yesus sampai hari ini. Walaupun dalam penderitaan mungkin saya ngerasa nggak ada seorang pun yang bisa memahami. Tapi untuk tahu Tuhan Yesus mendoakan kita sampai hari ini. Setiap air mata kita Tuhan Yesus lihat. Dan setiap olok-olok yang kita alami oleh orang lain, Tuhan Yesus pandang. Untuk tahu kalau kita tidak sendiri. Bukankah itu suatu kabar baik yang sangat indah. Dan seperti ini loh Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang terlebih dahulu memandang kita. Tuhan yang terlebih dahulu memohonkan pemulihan untuk penderitaan yang kita rasakan. Baru setelah itu Tuhan mendorong kita untuk melihat penderitaan orang lain. Tuhan mendorong kita untuk memohonkan pemulihan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Tuhan Yesus yang seperti ini yang kita sembah. Mari kita tunduk kepala. Saya berikan kesempatan untuk masing-masing dari kita berdoa terlebih dahulu secara pribadi. Hai Gembala misi Aletheia, pasangkanlah telingamu. Engkau yang telah menggiring misi Aletheia sebagai kawanan domba. Yang engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Ya Allah, pulihkanlah kami.
buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu pada kami? Berapa lama lagi Engkau diam sekalipun kami berdoa? Engkau telah memberikan kami makan roti cucuran air mata. Engkau memberikan kami minum air mata yang berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percideraan dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Kami sungguh bersyukur karena Engkau sungguh memandang kami dengan wajah-Mu yang bersinar. Kami sungguh bersyukur Engkau sungguh memperhatikan segenap air mata kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur Engkau sungguh memperhatikan segenap olok-olok yang kami alami. Untuk tahu kami tidak sendiri, untuk tahu Engkau mendoakan kami bahkan, kami sungguh berterima kasih ya Tuhan. Karena itu pada hari ini kami ingin belajar untuk mendoakan orang lain, untuk mendoakan penderitaan orang lain. Secara khusus untuk penderitaan bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Bukankah Engkau yang telah menanam kami di tanah air ini? Ya Tuhan, pandanglah kami bangsa Indonesia yang sekarang sedang menderita oleh banjir dan berbagai macam bencana alam. Ya Tuhan, berbelas kasihanlah kepada kami bangsa Indonesia ini. Banyak saudara-saudara kami di tempat lain yang kesulitan bahkan untuk air. Ya Tuhan, ajar kami untuk tidak cuma melihat penderitaan kami. Ajar kami untuk memandang penderitaan orang lain dan memohon pemulihan bagi mereka. Karena itu kami mohon kiranya Engkau berkenan memulihkan bangsa Indonesia. Memulihkan tempat-tempat yang sekarang sedang dilanda berbagai macam bencana alam. Dan tidak cuma itu ya Tuhan, kami juga ingin saling memperhatikan satu sama lain di dalam gereja ini. Kami bersyukur untuk ibadah perayaan Natal yang Kau izinkan untuk kami boleh rayakan bersama. Sungguh kiranya dalam perayaan Natal ini bukan cuma sorak-sorai dan kebahagiaan kami, melainkan kemuliaan Engkau yang dinyatakan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang menghadapi ujian akhir semester, baik SD, SMP, SMA, dengan sulitnya ujian, dengan keterbatasan yang mungkin anak-anak rasakan, kiranya Engkau yang teguhkan dan Engkau yang berikan semangat, dan kiranya Engkau yang memakai kami sebagai orang tua untuk bisa memberikan mereka semangat. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami di pos PI yang berbagai tempat, secara khusus pos PI dalam pergumulan tempat ibadah di Palu, Tulung Agung, dan Denpasar. Kembali kami mengingat betapa besar anugerah-Mu kami bisa menikmati tempat ibadah yang nyaman dan bersih ini ya Tuhan. Kami rindu lebih banyak orang, saudara-saudara kami, baik di Palu, Tulung Agung maupun Denpasar, bisa menikmati apa yang kami nikmati. Ya Tuhan, bukankah ini untuk kemuliaan nama-Mu? Kami mohon. Dan juga kami bersyukur untuk sukacita-sukacita yang Kau berikan di tengah kami. Baik 1 tahun yang Kau tambahkan, bagi Ibu Mona, Ibu Ida, Ibu Grace, Ibu Ike, Pak Heru, Pak Sigit, dan juga Pak Theo. Kami sungguh berterima kasih untuk 1 tahun sukacita yang kembali Engkau tambahkan. Kami percaya bahwa setiap air mata yang menetes oleh saudara-saudara kami dalam 1 tahun terakhir ini, bukanlah air mata yang sia-sia, melainkan air mata yang mengerjakan kemuliaan-Mu di dalam kehidupan mereka. Dan kiranya sebagaimana Engkau menyertai mereka sepanjang tahun kemarin, Kau juga menyertai mereka di sepanjang tahun ke depan. Kiranya Kau memakai mereka selalu sebagai laskar-Mu, menyatakan kemuliaan-Mu. Karena kemuliaan-Mu lah kami yakin yang adalah kebahagiaan terdalam dari saudara-saudara kami ini. Kami sungguh bersyukur berterima kasih ya Tuhan. Kami menutup doa kami dalam doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.